Selama ini kita melihat kecelakaan pada saat mudik merupakan musibah. Berdasarkan yang Ustaz sampaikan, berarti mereka mati syahid karena kecelakaan berkendaraan. Benarkah demikian? Benar, itu dalil yang ada. Bagaimana dengan kecelakaan kereta api yang banyak memakan korban? Bila ini disebut mati syahid, mengapa tempat kejadian kecelakaan itu menjadi tempat angker atau banyak penampakan? Bagaimana menyikapi ini? Mana yang angker itu? Coba, mana yang angker? Angker itu menurut Anda? Gak ada. Tidak ada rukun tayangan dalam Islam, tidak ada tempat angker, gak ada. Orang yang mati, kalau dia beriman senang di kuburannya, kalau dia orang ahli maksiat sedang disiksa. Gak ada waktu ruhnya keluar gentayangan ganggu orang. Gak ada itu. Gimana caranya? Kita sudah punya konsep dasar dalam Islam. Saya pernah kasih contoh, kalau ada satu rumah orang pernah bunuh diri, di Indonesia pernah saya tanya jemaah saya, mau beli nggak rumah yang ada orang bunuh diri? Nggak mau, Ustaz. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan nih. Baik, saya kasih contoh nih, orang gantung diri, bunuh diri, ada banyak orang tidak mau beli rumahnya. Kita simpan contoh ini. Contoh yang lain, orang dibunuh sekeluarga. Mau dibeli rumahnya nggak? Nggak mau, Ustaz. Kenapa nggak mau? Ya karena ada ruh gentayangan. Saya bilang jelas dalam agama tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Mustahil. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, kalau orang beriman maka ruhnya akan keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi, kemudian akan masuk ke dalam kuburan dan akan menikmati kuburnya taman dari taman surga. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke kuburan dan akan menjadi lubang dari lubang neraka sampai hari kiamat. Enggak ada waktu untuk mengganggu orang, gitu kan? Jadi enggak ada ruh gentayangan, enggak ada tempat angker, enggak ada. Orang tabrakan di situ sudah selesai tabrakan, matang ajalnya mati. Udah dibersihin kotorannya selesai, gitu kan? Gak ada masalah. Kalau Anda mengatakan banyak tempat angker, berarti orang-orang yang tinggal di kuburan tuh angker tuh. Tapi tinggal jaga kuburan, tiap hari makan, minum, gitu kan? Saya pernah masuk kuburan Jeruk Purut yang di Kemang itu, di tengah-tengah kuburan ada orang tinggal banyak. Sama anak cucunya tinggal di situ, nggak ada masalah. Gitu kan? Jadi pemahamannya harus diperbaikin nih. Apakah benar saat mushaf Al-Quran sangat banyak ketika dikumpulkan untuk disusun dan ketika Al-Quran disusun tidak berdasarkan turunnya ayat? Siapakah yang menentukan ayat 1 misal Al-Baqarah ditaruh surah paling depan setelah Al-Fatihah? Tentu saja pada saat turun yang menentukan adalah Nabi SAW. Misal surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, turun di awal sekali kan? Kenapa ada juz 30? Siapa yang taruh di situ? Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintahkan para sahabat, ini ayat turun. Kadang-kadang dalam surah Al-Baqarah turun cuma 2 atau 3 ayat dalam sehari. Mungkin bulan depan turun lagi 7 ayat. Tidak lengkap langsung 200 ayat sekian Al-Baqarah. Turun beberapa kali. Nabi SAW yang mengatakan, letakkan ini di ayat sekian, letakkan ini di surah sini. Dan urutan surah sekarang adalah Nabi SAW yang tentukan sesuai dengan wahyu dari langit. Gitu kan? Turunnya memang tidak berurutan, tapi cara mengaturnya kayak sekarang sampai kita adalah Nabi SAW yang tentukan sesuai dengan wahyu dari langit. Dan akhirnya jadilah Al-Quran seperti kita miliki sekarang. Allahu a'lam. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hanya menyatukan saja dalam bacaan Quraisy, gitu kan? Disatukan dalam bentuk mushaf, makanya dikenal dengan mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsmani yang dikumpulkan oleh Utsman radhiyallahu anhu dalam bahasa Quraisy, dan para sahabat sepakat dengan Utsman pada saat itu, tidak ada yang membantah beliau. Kecuali orang-orang yang baru masuk Islam di wilayah-wilayah Irak, wilayah Iran yang memang tidak setuju, itu mungkin ada. Ya, yang mereka tidak setuju, tapi itu memang mereka orang baru masuk Islam, belum mengetahui. Karena para sahabat sendiri tidak ada yang memungkiri perbuatan Utsman radhiyallahu anhu ajma'in. Allahu a'lam. Bagaimana status orang yang kerja di dinas pajak? Apakah termasuk dalam hadis membantu berbuat zalim yang dikecam oleh Rasulullah SAW, bukan golongan Nabi SAW? Bagaimana status harta dari gaji di kantor pajak? Kalau kita bicara umum global dan pendapat jumhur ulama, sebenarnya pajak itu nggak ada dalam Islam, nggak ada sama sekali. Dan tidak boleh negara hidup dari pajak, mestinya. Keringatnya orang kita ambil gimana tuh? Gitu kan? Itu seperti negara yang sedang merampok hasil kerjanya masyarakat. Ini bahasa langsungnya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti Anda merasa, gitu kan? Saya cuma menyampaikan saja. Alhamdulillah kalau memang dia pas berbuat terus dia tersinggung berarti bagus, kena tuh, gitu kan? Mestinya jangan. Harus bisa diubah. Bagaimana caranya? Kita sudah terlanjur mayoritas biaya yang kita pakai negara untuk pajak. Ya harus Anda berpikir. Untuk apa jadi pemimpin? 5 tahun dipimpinnya untuk memeras pemikiran, tenaga, menguras tenaga kita, pikiran, ide-ide, kembangkan. Bagaimana supaya bisa menjadi produktif? Bagaimana kita bisa menghidupkan? Bagaimana kita bisa memberdayakan? Mestinya begitu. Kalau tidak kita akan vakum terus nih, gitu kan? Saya tidak pernah temukan ada pendapat ulama yang mengatakan boleh penerapan pajak secara mutlak di sebuah negara. Itu
Tidak pernah saya temukan ada pendapat. Malah pendapat ulama umumnya melarang itu. Tidak bolehnya ada itu gitu kan. Dan ada hadis yang berbunyi pemilik maks itu orang yang suka memungut ya bayaran-bayaran dari orang yang lewat gitu kan. Kemudian seperti misalnya maaf teman-teman di bea cukai begitu. Masuk barang lebih dari $1.000 harus bayar. Kenapa harus bayar akhi? Orang kerja setengah mati banting tulang, dia beli barang untuk kebutuhan rumahnya, kita harus bayar ke negara. Kenapa harus bayar nih? Kan nggak nyambung itu ya. Harusnya biarin aja. Di zaman Nabi SAW orang bolak-balik keluar bawa barang di Madinah nggak ada masalah. Oh ini untuk kerapian, kerapian larang saja masuk barang yang terlarang. Kalau barang boleh nggak ada masalah. Orang mau dagang, untung kan dagang itu, nggak apa-apa, gitu kan? Bisa saja. Hidup ekonomi di negara itu kan, dan seterusnya banyak hal lah sebenarnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan ada satu celah di mana pajak itu nggak apa-apa, gitu kan? Pada saat pajak itu bukan ditetapkan oleh pemerintah, tetapi bukan ditetapkan secara wajib ya. Seperti kita kan wajib pajak, dia bukan diwajibkan, dia ditetapkan sebagai sebuah peraturan pemerintah, terbuka bebas, masyarakat siapa yang mau bantu pemerintah dengan pajak, tidak dipaksa. Sebab kalau maksa ini nggak boleh, memaksa orang mengambil hasil keringatnya nggak boleh dalam Islam, tidak ada hak kita untuk itu. Tapi kalau diberikan kesempatan, siapa yang mau nyumbang silakan. Seperti misal Nabi SAW kalau mau berjihad, apa yang boleh lakukan? Wahai muslimin, jihad, bersedekahlah. Boleh buka jubahnya, siapa yang mau nyumbang silakan. Yang satu bawa, yang satu bawa, yang satu bawa. Nih negara kita lagi terlilit utang, siapa yang mau bayar nih? Ayo kita bagi-bagi nih. Ada yang nyumbang ini, nyumbang itu, silakan, itu bebas. Tapi wajib, kan gitu. Kalau enggak dianggap sebagai pelanggar, bahkan orang yang tidak bayar pajak itu bisa dipenjara, bisa ini masalah ini. Ini masalah. Jadi ini keadaan Allahu alam celah di mana dia mungkin jadi bisa kalau dia berbentuk sedekah kerelaan dari masyarakat, itu boleh. Tapi kalau paksaan, ini agak sulit. Status harta dari gaji kantor pajak Allah alam sama dengan kata-kata tadi. Kalau memang itu tidak boleh, maka lebih aman untuk tidak bekerja di situ. Kecuali tadi memang ya, masyarakat semuanya mengatakan kami mau bayar pajak, kami suka sedekah buat pemerintah. Memang pahalanya besar. Lah kok ketawa? Berarti nggak setuju ya? Bukan saya yang bilang ya. Anda lebih banyak suara yang dari saya. Nah iya, gitu kan? Kalau memang masyarakat bilang kami mau bayar demi untuk perbaikan infrastruktur lah, apalah, APBN lah dan segalanya, oke silakan, sedekah, bebas, pahalanya besar memang, karena jalan itu jadi amal jariah, pembangunan apa jadi amal jariah, memang begitu, gitu kan? Tapi kalau ditumpuk-tumpuk, kemudian mereka pesta-pesta dengan uang itu, pakai untuk ini hasil keringat orang, ini sama saja tanda kutip orang sedang memeras harta orang. Tapi secara kemasan, dengan kemasan, kesannya seperti tidak ada sesuatu yang haram di situ. Kalau menurut syar'i, bagaimana caranya merubah sistem pemerintahan yang rusak di Indonesia? Apakah mungkin khilafah tegak di negara ini? Tentu saja dengan mengingatkan. Yang perlu kita tahu dulu, teman-teman sekalian, ini selalu saya jadikan sebagai prinsip pribadi saya dalam memperbaiki kesalahan teman-teman, siapapun yang saya temuin. Saya tidak pernah mau memukul rata kesalahan seseorang ke dalam semua kehidupan dia. Kalau saya pribadi. Misal saya temuin seorang muslim lagi salah dalam sholatnya, maka saya fokus memperbaiki sholatnya yang salah, gitu kan? Pada saat dia keluar, dia bersedekah, perbuatan baik, maka saya akan dukung perbuatan baik itu. Saya tidak akan memukul rata, oh ini berarti sholatnya salah, berarti semua ibadahnya salah nih. Pak, kalau puasa benar nggak? Pak, kalau haji benar nggak? Itu nggak ada. Jadi ada orang seperti itu ya, ini enggak. Kalau saya pribadi tidak seperti itu teman-teman sekalian. Jadi pemerintah kita ini, pemerintahan kita ada yang baik, ada yang salah kan. Yang baik kita dukung. Sesuai dengan hukum Allah kita dukung. Dukung apapun itu, kita doakan pemimpin dan seterusnya. Yang tidak sesuai dengan syariat itu yang kita larang. Kalau saya melihat sederhana sebenarnya. Banyak hal-hal yang sesuai dengan agama, seperti kaum muslimin dibiarkan beribadah, orang-orang non-muslim juga beribadah. Tapi lakum dinukum waliyadin, tidak ada saling mengganggu, gitu kan. Itu kan memang seperti itu terjadinya. Nabi SAW kalau masuk pasukan jihad dan menang, beliau melarang untuk merusak tempat ibadah. Dan setelah masuk pasukan muslimin, konsep ayat Al-Quran la ikraha fiddin berlaku. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Makanya setiap pasukan muslimin yang sudah masuk, tidak ada istilahnya mereka kalau tidak masuk Islam dibunuh, nggak ada. Ya udah, kalau mau dalam agamanya silahkan. Yang penting hukum Islam yang berlaku, hukum Allah yang berlaku. Seperti itulah. Ada banyak teman-teman kita kalau ngomong subhanallah seperti air yang mengalir dan tidak ada, tapi air tidak ada kerannya nih, bocor gitu ya.
Jadi kalau ngomong ini negara kafir nih, togut, perangi aja. Ini begini, ini begitu, ini begini. Ini seperti dia bisa jadi pemimpin, ya. Dikira gampang. Coba mimpinin istri aja deh sama anak, bisa nggak? Sama istrinya aja sudah sering bertengkar, sudah sering ribut, terus mau bicara masalah negara ini bagaimana? Kalau ada yang salah teman-teman kita ingatkan, kalau ada yang benar kita dukung. Insya Allah orang kalau seperti ini polanya kita sampaikan, mereka akan bisa menerima. Tapi kalau kita pukul rata semuanya orang salah, maka nggak boleh ini, gitu kan? Allahu alam. Tentu saya lihat ada cara, tentu banyak cara memperbaiki negara kita dengan cara mungkin diingatkan. Apalagi kalau pemimpin-pemimpin kita ini memang mau ya membuka diri untuk bisa menerima hukum syar'i dari para ahlinya. Mereka mendengar, mereka belajar. Dari sisi lain kita juga berusaha untuk menyampaikan kepada mereka pesan-pesan sambil mendoakan, insya Allah akan bisa. Tentu tidak bisa sepintas ya membolak-balikan tangan, tapi insya Allah ya tetap tidak ada kata-kata putus asa dalam agama. Bolehkah kita memberontak atau kudeta kalau pemimpin negara ini jelas-jelas berkhianat, misalnya menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, menarik pajak yang sangat memberatkan rakyatnya, menindas rakyat kecil yang benar dikalahkan dalam persidangan atau KKN dan seterusnya. Yang saya tahu hadis tetap jelas, tidak boleh. Memberontak tidak boleh. Kata Nabi SAW, waktu para sahabat bilang, nanti akan datang pemimpin setelahku yang kalian tidak suka keputusannya, dan ada yang kalian suka. Ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu kita memberontak aja pada saat keputusan yang kita tidak suka tuh. Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka tidak larang kalian sholat. Tolak ukurnya sholatnya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada kezaliman? Nabi SAW mengatakan juga, taatilah, patuhilah, walaupun punggungmu sampai dipukul, gitu kan. Jadi dilarang oleh Nabi SAW untuk memberontak karena memang maslahatnya lebih besar kalau tidak memberontak, gitu kan. Dan kata Nabi SAW, kalau mereka berkhianat, maka mereka akan dipikulkan oleh Allah hukum terhadap mereka, dan kalian dizalimi, kalian akan mendapatkan hak kalian dari Allah. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, riwayat Hakim juga dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, kalau seandainya pemimpin kalian zalim, gitu kan, sabarlah, karena mereka akan menjalani sampai ajal mereka saja. Apa yang kalian dapatkan dari hak kalian, terimalah. Dan apa yang belum kalian terima, mintalah kepada Tuhan kalian Allah. Sesungguhnya kehidupan hanya sebentar. Untuk apa jor-joran? Sudahlah, gitu kan? Selama kita masih bisa beribadah, bisa makan, bisa minum, ya sudahlah. Kita jalankan, Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya menjelekkan pemimpin di media sosial dan memfitnahnya? Haram, nggak boleh akhi, tidak boleh ukhti. Nggak boleh, nasihati datang kepadanya. Walaupun non muslim, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Nggak boleh. Tidak boleh ada yang buat karikatur, ada yang buat begini. Apa ini teman-teman sekalian? Ada orang banyak menjadi pahlawan, kesannya dia paling hebat. Kalau bicara di warkop dia yang paling hebat. Oh saya begini, kalau saya bagaimana? Nah, di rumah saya di gang Anda masih belum bisa jadi pemimpin. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau Anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Nah. Kira gampang apa orang jadi seperti itu? Yang kita lakukan doakan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pemimpin tersebut menjadi orang yang baik, orang yang adil, orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Saya lihat ini jarang sekali kita di Indonesia ya. Bahkan para khatib kita tidak pernah, jarang ada tapi jarang yang mendoakan pemimpin, presiden, wakil presiden gitu. Mungkin takut, khawatir dikira mendukung ya. Padahal sebenarnya dalam hukum Islam, dan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah sebutkan dalam buku beliau tentang hak pemimpin terhadap masyarakatnya yang sudah dipilih, itu mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu selalu, di masjid-masjid di Saudi udah biasa doakan raja mereka. Mudah-mudahan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, baik pada masyarakat, didoakan kebaikan. Kita tidak bicarakan buruk di belakang, gosipin mereka, karikaturin, cerita macam-macam. Ini nggak boleh teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya, gitu kan? Saya pernah membaca sebuah artikel yang isinya sehebat apapun amalan kita tidak akan memasukkan kita ke surga, karena masuk surga itu semata-mata hanya karena rahmat Allah. Apakah itu benar Ustaz? Apa ini? Kalau memang itu benar, apa gunanya di timbangan amal kita di hari kiamat nantinya? Kalau yang memasukkan kita ke surga bukanlah amal kita, tapi rahmat Allah. Jazakallah khair. Tentu saja iya. Tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Nabi SAW yang mengatakan itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk dalam surga dengan amalnya. Maka kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Tapi Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku.
Memang untuk masuk ke surga rahmatnya Allah, gitu kan? Mau contoh rahmatnya Allah, sekarang antum berbuat dosa 50 tahun. Tidak ada amal solehnya, nggak sholat, mabuk, mencuri, segala macam. Lalu antum taubat di umur 51 tahun, pas taubat setengah jam meninggal. Bisa masuk surga nggak? Masuk surga. Enak nggak ini? Enak benar itu. Hah? Ya, yang buat dia masuk surga apa? Ada amal? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Antum juga biar beramal 50 tahun, ya. Tahun 51 meninggal dunia. Apa jaminannya amal antum ikhlas, tulus, khusyuk? Ada jaminan? Selama ini mengkhayal terus kalau sholat, ya. Rahmat Allah itu. Orang umur 60 tahun, 15 tahun pertama, anggaplah 12 tahun, 13 tahun. Di Indonesia mungkin agak telat, orang balik mungkin sekitar 14 tahun, gitu kan? Anggap 14-15 tahun antum balik. Berarti kalau umur antum 60 tahun, 15 tahun sudah habis untuk masa anak-anak. Kemudian dipakai tidur 8 jam per hari. Kalau kali 60 dikurangi jumlah 24 jam per hari, kurang lebih 20 tahun antum habiskan untuk tidur. Berarti dari 40 tahun tadi, maaf, 60 jadi 45. 45 dikurangi 20, sisa 25. Waktu bekerja 8 jam per hari, habis lagi 20 tahun untuk bekerja. Sisa berapa umur antum untuk sholat malam, untuk ibadah, ya? Itu pun kalau orang tidak melalui maksiat, melalui amal terus, gitu kan? Yang jelas ada sebuah riwayat Bukhari menjelaskan, ada satu orang dari Bani Israel dulu, ibadahnya luar biasa, 500 tahun ibadah. Tidak pernah interaksi sama orang, tinggal di sebuah pulau. Kata Nabi SAW, pada saat dia meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu dia merasa 500 tahun ibadah, nggak ada dosanya menurut dia. Lalu dia mengatakan, ya Allah, amalku. Kata Allah SWT, rahmatku. Dia tetap bantah, ya Allah, amalku. Sampai 3 kali. Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman kepada para malaikat, ambil nikmat matanya hambaku ini, timbang dengan seluruh amal yang dia kerjain. Mata dia pakai 500 tahun nih. Bisa melihat, bisa beraktivitas, bisa segala-galanya. Itu timbang nikmat mata yang saya kasih dengan amalnya dia yang dia kerjain 500 tahun. Waktu ditimbang ternyata nikmat mata saya sudah ngalahin seluruh amalnya. Belum nikmat telinga, belum nikmat segala-galanya nih. Banyak kalau nikmatnya Allah mau dihitung. Bagaimana caranya antum mau menilai amal antum? Gitu. Amal apa yang kita kerjain teman-teman sekalian? Tidak ada amal-amal yang sederhana. Dari 24 jam sholat cuma 5 waktu yang wajib. Kalau kita hitung 10 menit satu sholat berarti 50 menit. Masih ada 23 jam 10 menit. Antum bebas lakukan apapun. Rahmat Allah SWT. Baik, apa tujuannya ditimbang amal? Untuk menentukan derajat antum di surga. Antum ini derajat keberapa? Di pintu keberapa masuknya? Itu amal kita. Amal akan menentukan derajat nanti. Ya, derajat surga yang ke-100, tingkat yang 100 kah, tingkat yang pintu yang ketiga kah, derajat yang keberapa, itu amal kita yang menentukan nanti. Tapi kita masuknya dengan rahmat Allah. Amalan apa yang harus dilakukan agar Allah SWT memberikan anak keturunan kepada kami? Mohon doanya Ustaz agar Allah SWT memberikan keturunan kepada kami. Tentu ikhtiar manusiawi itu seperti misal ya, apa saja dikonsultasikan sama dokter, ada pengobatan-pengobatan nabawiyah, ya. Jangan tambah lagi ini, masih banyak. Jadi ikhtiar duniawi. Kalau sisi spiritualnya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pernah saya sampaikan kisah Hasan Basri rahimahullah yang dimana datang kepada beliau 3 orang. Yang satu datang karena sudah lama bekerja, sudah lama menikah tidak punya anak, lalu Hasan Basri suruh banyak istighfar, perbanyak istighfar, bukan cuma kerjakan. Yang satu sudah lama kena penyakit tidak pernah sembuh, kemudian sudah berobat sana sini disuruh perbanyak istighfar. Juga yang satu lagi bekerja tidak pernah kaya-kaya disuruh perbanyak istighfar. Lalu waktu istrinya Hasan Basri tanya, kenapa hai suamiku kau cuma mengatakan itu? Lalu dia membaca surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya, yang a'udzubillahi minasyaitonir bunyinya, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Al-ayat. Kata Nuh alaihissalam kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena dia maha pengampun. Maka dengan istighfar itu dia akan melapangkan dari langit ya, rezeki yang turun midrar. Midrar itu bertubi-tubi. Makna yang lain ulama tafsir bilang hujan yang sangat lebat sehingga membuat bumi kalian subur. Dan dia akan melipat gandakan, memperbanyak buat kalian anak dan harta. Berarti istighfar akan mendatangkan penyebab ini secara syar'inya. Allahu a'lam.
Dan disinilah momen Anda bersabar. Saya tahu ada seorang teman saya di Madinah dulu, waktu saya masih mahasiswa. Beliau dari Mesir, seorang apoteker. Nah, seorang dokter. Beliau kerjasama sama teman saya orang Madinah untuk buka apotek dan sering ketemu. Kami bersahabat, makan sama-sama dan segala. Saya tahu dia menikah lebih dari 12 atau 15 tahun tidak punya anak. Padahal secara medis dia dokter sendiri, dia juga dokter. Dia tahu dirinya subur, istrinya subur. Sudah ikhtiar sana sini belum hamil. Subhanallah. Jadi yang dia lakukan adalah dia coba terus berikhtiar secara manusiawi, dan subhanallah di tahun ke-16 ya, saya tahu sendiri setelah pernikahannya, dan dia banyak ikhtiar seperti minum air zam-zam sambil berdoa, dia memperbanyak mengkonsumsi kurma yang basah untuk kesuburan, kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, banyak dilakukan secara ikhtiar, dan alhamdulillah pada saat hamil istrinya malah kembar gitu, dapat anak kembar, dan dua-duanya laki-laki gitu. Dan setelah itu alhamdulillah setelah itu dimudahkan oleh Allah SWT untuk sering hamil istrinya. Jadi terhambat beberapa waktu, pasti Allah lebih tahu hikmahnya gitu kan. Paling tidak kita tahu Anda akan mendapatkan pahala sabar. Tapi insya Allah kita berdoa kepada Allah SWT, dan teman-teman sini juga mendoakan siapapun saudara kita yang belum mendapatkan keturunan, dimudahkan oleh Allah SWT mendapatkan keturunan yang baik, soleh dan solehah. Ebong musik nih bos, ebong musik.
musik nih bos.